tidak melafadzkan niat, ya sholat kamu ya sah juga. Kamu tidak maulidan tidak berarti kamu tidak cinta Nabi. Mungkin cara mencintainya berbeda. Tidak tahlilan bukan berarti kamu tidak mendoakan orang tuamu. Mungkin cara mendoakannya berbeda. Mereka ini juga berpikirnya seperti itu. Tahlilan, ya menurut saya salah. Tidak mencontoh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhtadina wa ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu lebih baik. Amin, Allahumma amin. Saya sampaikan dengan sadar permohonan maaf kepada semua pihak yang pernah saya kritik di channel saya. Baik itu para ustadz-ustadz salafi wahabi, atau yang saya sebut namanya seperti Ustadz Faizar, seperti Pesulap Merah, seperti Gus Samsudin, dan lain sebagainya. Apabila ada dari ucapan-ucapan saya yang membuat kalian tersinggung, saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Untuk selanjutnya saya tidak akan lagi membuat konten yang spesifik menjelaskan kesalahan orang-orang. Karena saya melihat dalam dunia ini, termasuk dalam dialog keilmuan, apabila genre yang kita angkat atau format yang kita tampilkan adalah format perang, kecil kemungkinan kritik kita itu akan diterima oleh siapapun. Karena dalam perang itu, pikiran pertama orang adalah bagaimana tidak kalah, bagaimana menang kalau bisa. Artinya untuk berpikir waras, untuk berpikir sihat, untuk berpikir sempurna, mempertimbangkan dengan jujur, dengan tulus, itu sulit bisa diperoleh kalau kita sudah posisinya diserang. Ini berlaku untuk siapapun, baik kepada yang menguasai ilmu, apalagi netizen. Dan juga ingin saya tegaskan bahwasanya manhaj saya atau pola pikir saya saat ini, kalau kita ingin menyadarkan orang-orang salafi wahabi itu, ini dalam tanda kutip yang kita anggap salah. Nah, ini sudah bahasa lembut sekali ya, tanda kutip lah. Maka kalau kita menunjuk hidung mereka, kalian salah begini begitu, yang tampil dari mereka adalah pembelaan. Oh enggak, saya tidak salah. Seperti itu, mesti seperti itu. Karena fitrah kita itu memang tidak mau disalahkan orang. Ini saya bicara fitrah itu bukan fitrah dalam pemaknaan yang sebenarnya, tetapi setidaknya mayoritas kita, mayoritas kondisi psikologis kita itu kalau disalahkan orang, walaupun sejatinya dalam keadaan kita berpikir luas kita menerima, tetapi kalau sudah di posisi tiba-tiba kita dianggap salah, apalagi dengan narasi-narasi yang sadis, maka tetap kita ada denial ya, kita akan menolak. Oh saya nggak salah, kalian yang salah. Mesti seperti itu. Padahal sejatinya kalau kita berpikir lebih wise atau lebih bijaksana, mereka salah kenapa? Kalau karena memang tidak tahu, kita pun salah kalau tidak tahu. Atau karena mereka salah mendapatkan berita, kita pun akan salah kalau berita yang kita terima ini salah. Artinya apa yang kita alami sama dengan apa yang mereka alami. Satu sisi ini cara memahami keadaan secara global atau secara general. Kenapa mereka memilih untuk mengikuti ceramah orang ini? Karena yang mereka terima ceramahnya seperti itu dan tidak punya pembanding. Kita pun akan seperti mereka kalau kita juga di posisi seperti itu. Artinya secara basic sama saja. Cuman menjadi berbeda dengan kita karena keadaannya berbeda. Orang yang sudah pernah mempelajari secara detail akan mungkin bisa mendeteksi, oh ini keliru. Akan punya filter, oh ini tidak tepat. Tetapi kalau memang tidak pernah mempelajari, kan tidak punya filter, tidak punya sarana untuk membanding-bandingkan dengan yang lain. Sehingga diterima dan diyakini. Artinya kalau kita bicara dari sisi itu, tidak layak mereka dipersalahkan. Tetapi hanya layak kita tampilkan pembanding, hanya layak kita tampilkan atau kita perkaya sarana pengetahuannya, sehingga untuk selanjutnya akan punya daya filter yang lebih pas atau daya filter yang lebih akurat. Itu saja. Kalau kita pojokkan, oh, kamu salah, kamu ditipu oleh ustadz kamu asal ngomong begini begitu. Sama dengan ketika ustadz kita atau kiai kita dicitrakan begitu oleh orang lain. Kita tidak akan mentelaah, benar nggak ustadz saya begitu? Nggak akan. Kita akan fokus melawan orang itu.
Ini gejala, bukan gejala bahasanya. Saya kurang paham dalam masalah psikologis. Cuman setidaknya menurut saya gitu ya. Ini hal yang lumrah terjadi. Kalau saya ngomong fitrah, seolah-olah sudah sebuah kebenaran yang diteliti. Enggak. Ini hal yang lumrah terjadi atau wajar terjadi bahwa kalau orang yang kita kagumi diserang orang, kita bukan menteliti. Kita bukan mentelaah, bener enggak orang ini? Atau orang yang diserang ini seperti yang mereka bicarakan? Enggak. Otomatis kita langsung menghantam mereka. Kalian salah. Dan dengan seperti ini maka kultus kita kepada orang yang dikagumi itu akan tebal. Artinya kita semakin menutup pintu untuk mentelaah benar apa tidak. Sudah mati itu. Yang ada kamu menyerang idola saya. Kamu menyerang ustadz saya. Dan ini bukan hanya dalam masalah ustadz sebetulnya. Orang ngefans kepada apapun kalau fansnya diserang. Misalnya kalau yang populer di Indonesia itu Rizky sama suaminya itu apa? Seperti misalnya siapa itu? Ya K-pop lah misalnya. Atau penyanyi dangdut yang punya fans. Kalau orang mengkritik fans itu, maka yang dilawan adalah yang mengkritik. Bukan kita melihat benar nggak kritiknya, nggak ada begitu ya. Ini saya bicara bukan normal sebetulnya. Wallahu alam normal atau tidak. Ini saya bicara kalau disebut gejala seperti penyakit juga. Ini saya bicara kewajaran atau yang sering terjadi begitu ya. Kelumrahan, lumrah dalam arti banyak terjadi lah. Karena kita bicara wajar dan tidak wajar tolak ukurnya apa kan begitu. Kita bicara biasa dan tidak biasa sudut pandangnya apa. Maka saya pakai bahasa yang kita terima bersama. Yang banyak terjadilah begitu ya. Walaupun kalau kamu tanya saya mensensus nggak gitu. Ya wallahu a'lam. Intinya semua adalah saudara. Mereka sudah bersyahadat. Sama dengan kita. Rukun Islamnya sama. Rukun imannya sama. Perbedaan dan kesamaannya lebih banyak kesamaannya. Dalam perbedaannya pun kan masalah kunut misalnya, masalah melaksanakan maulidan misalnya, masalah melafadzkan niat misalnya. Sama sekali tidak bersentuhan dengan hal-hal yang krusial seperti boleh membunuh dan tidak boleh membunuh. Nah itu baru krusial, mengancam masyarakat gitu. Ya. Sementara kalau masalah-masalah polemiknya di bagian-bagian ini, kalau saya pribadi sebetulnya ya pilihan kamu lah. Tidak kunut ya sholat kamu sah subuhnya. Ya. Tidak melafadzkan niat, ya sholat kamu ya sah juga. Kamu tidak maulidan, tidak berarti kamu tidak cinta Nabi. Mungkin cara mencintainya berbeda, kan begitu. Tidak tahlilan bukan berarti kamu tidak mendoakan orang tuamu. Mungkin cara mendoakannya berbeda. Saya bersedia berpikir seperti itu. Cuma dengan catatan, mari mereka juga, ya, mereka ini juga berpikirnya seperti itu. Yang mau tahlilan, ya menurut saya salah. Dia tidak mencontoh Rasulullah, tapi kan dia menjelaskan dia punya cara. Dia punya pandangan, punya rujukan dalam hal itu, ya sudah. Intinya toh sama-sama ini ekspresi kita. Bagaimana memperlakukan orang-orang yang sudah meninggal. Sebagai wujud terima kasih kita karena mereka menjadi wasilah kita ada, maka kita doakan. Orang-orang yang bermaulid itu ekspresi mereka menyampaikan kecintaan bersungguh-sungguh. Mengingat momentum bahwa pernah lahir di waktu sekarang atau di saat tanggal 12 Rabiul Awal atau kalau kamu masih berbantah-bantahan kan tidak pas seperti itu, kan tidak ada yang tahu persis bagaimana dan sebagainya. Ya setidaknya itu ekspresi ya. Ekspresi itu tidak ada batasnya. Ekspresi mengagungkan, ekspresi memuliakan, ekspresi membangkitkan ya. Semangat hidup berislam ya, dengan mengingat tokoh terbaik dalam Islam dan cara mengingatnya dengan momentum yang disengaja memang disemarakkan. Kalau kita berpikir seperti ini kan enak. Karena pada kenyataannya memang itu bukan hal yang wajib. Sehingga yang tidak melakukan pun tidak sama dengan orang tidak sholat. Tidak sama dengan orang tidak berpuasa. Begitu juga, walaupun kamu menyalahkan, yang melakukannya pun tidak akan sama dengan orang mencuri, di mana sudah pasti haram. Tidak sama dengan orang membunuh, di mana sudah jelas dilarang. Tidak sama dengan orang yang melakukan dosa-dosa yang sudah memang tidak ada ikhtilaf sebagai sebuah dosa. Seperti itu. Karena kalau kita berbicara terlalu jauh tentang hal ini, sehingga nanti narasinya memojokkan satu pihak, pada akhirnya ini nggak akan selesai. Saya kira seperti itu. Saya kira seperti itu. Ya kalaupun kamu tidak terima dengan ini, hak kamu. Toh saya tidak bicara ini adalah pendapat Al-Quran, pendapat hadis, enggak. Ya. Ini kita bicara santai, bicara pemikiran, bicara bagaimana kita lebih bersahabat dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita, walaupun bukan berarti mematikan niat kita untuk mengajak mereka kepada yang lebih baik, dalam tanda kutip, menurut kita. Bukan hanya menurut pribadi kita, tetapi menurut apa yang kita yakini untuk kita ikuti. Menurut guru kita, menurut kitab yang kita baca. Allahumma hdina siratal mustaqim wa huwa ahdas sabil. Semoga Allah memberikan kita petunjuk menjadi orang-orang yang ada di jalan terbaik,
dan itu adalah jalan yang lurus. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.